Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lu dong. Buat jamaah kita dari ujung burung. Masya Allah terima kasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah. Dan juga buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi kita masih membahas tentang tema pesan tersembunyi di balik ibadah kurban. Alhamdulillah. Jamaah. Ada sapi jamaah. Sapi ini dibilangnya sapi alien atau alien asal Subang. Dan ini dibeli Pak Jokowi untuk kurban. Penasaran kan kayak gimana bentuk sapi alien? Ini dia nih sapinya nih. Peternak dari kelompok Cinta Peternak Farm Desa Kasomalang Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat terkejut sapinya kembali dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Sapi bernama Alien memiliki bobot 1 ton 80 kg. Alien adalah sapi jantan jenis simental berusia 4,5 tahun. Pada 2023 lalu, sapi milik peternak Irwan Yusuf juga menjadi pilihan presiden. Hingga saat ini, sapi tersebut masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang milik peternaknya. Sapi asal Kabupaten Subang itu akan dibawa ke Istana Presiden di Jakarta saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ia juga masih memiliki sapi lain dengan bobot 900 kg. Masya Allah, ya Allah kasih aku rezeki ya Allah buat beli sapi yang kayak gitu, amin. Amin semua ibu ya, ini Masya Allah. Sapinya habis nge-gym itu. Oh habis nge-gym ya, luar biasa nih Bib nih. Tapi gini, ini kita ingat lagi pesan Rasulullah SAW, ini Masya Allah luar biasa. Kalau bisa kita berkurban adalah memberikan yang terbaik. Nah tapi pertanyaannya banyak orang yang masih berpikir, aduh beli hewan gak ada duitnya, udah gak apa-apa. Ngutang dulu aja deh Bib, gitu ya kan. Aneh ngutang sama Habib nih, ntar aneh bayarnya besok, aneh cicil. Nah ini boleh gak nih Bib nih dalam Islam nih? Motong kurban, ngutang, dicicil belakangan. Tapi dipotongnya sekarang. Ya. Mohon izin. Boleh sih, tapi ngutang sama yang lain aja. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syah. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah memang kurban ini seperti yang disampaikan guru-guru kita Ustadz Syam. Artinya tagarrub ilallah. Intinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bulu-bulunya itu dalam satu riwayat dijumlahkan semuanya itu dihitung untuk pahala orang yang berkurban. Masya Allah. Jadi nggak ada yang kita sanggup menghitung bulu-bulu kambing itu, nggak sanggup. Cuman kadang-kadang Mas Fadli itu suka rajin dihitung. Penasaran Bib. Lantas artinya pertama hukum kurban. Hukum kurban ini tadi sudah disampaikan sunnah muakkadah. Pakai dana siapa? Nah, ini masalahnya. Dana yang ada. Dana yang ada sama kita sudah cukup buat nafkah keluarganya, sudah cukup buat makan keluarganya. Kalau ada yang butuh digaji, sudah ada uang gajinya. Ada lebih nih, lebih ini baru bisa dipakai untuk membeli hewan kurban. Entah itu kambing atau sapi planet tadi. Sapi Alien. 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 Oh iya. Namanya. Ya. Ya dekatan lah planet sama alien. Kan alien tinggal di planet. Salah sedikit. Kemudian lantas bagaimana hukum? Nih kita bicara hukum. Hukum orang yang berkurban sapi atau berkurban kambing dengan berhutang. Maka ulama mengatakan diperbolehkan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia punya yakin setelah Idul Adha dia mampu tuh bayar kurban tersebut. Jadi misalnya uangnya nih datangnya setelah 5 hari atau 6 hari setelah Idul Adha. Dia yakin dia akan dapat uang 6 hari setelah Idul Adha. Jadi sayang nih waktu yang sangat berharga ini kalau dia tidak beli hewan kurban lewat tuh fadilah dan kemuliaannya. Maka diperbolehkan oleh ulama dia beli hewan kurban tersebut dengan berhutang karena yakin setelah 6 atau 7 hari dia dapat uang gaji bisa bayar kambing tersebut. Itu yang pertama. Kemudian nyicil bagaimana? Sama. Misalnya dicicil 4 bulan atau dicicil 1 tahun. 1 tahun belum lunas sudah kewajiban sunnah lagi. Sunnah kurban lagi maksudnya ketemu lagi Idul Adha. Tapi dikatakan boleh atau tidak menyicil? Boleh, tapi dengan syarat dia yakin bisa mencicil hewan kurban tersebut.
Tapi sebenarnya tidak usah menyusahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menyusahkan hambanya. Ketika kita mampu, beli hewan kurban tersebut. Ketika kita tidak mampu, mungkin kita yang menerima hewan kurban tersebut. Dan pahalanya Masya Allah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan boleh atau tidak, boleh, tapi dengan syarat setelahnya dia mampu bayar hutang tersebut. Masya Allah, Bib. Ini kan fadilahnya gede, Bib. Jadi kan minjemin buat kurban. Besok-besok aja. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat semua. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, boleh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo, mana ini? Sebentar, oh ini dulu yang deket dulu, jangan jauh-jauh. Yang ini dulu, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi dari Pengajian Al-Muhajirin Bandung. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Santi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Lulung. Ustazah Lulung. Ini kan jadi Ustazah Lulung. Ustadz kan Ustazah. Bu, udah cantik begitu dibilang Ustadz. Ustazah. Maaf Ustadz. Iya. Kalau kita berkurban berkurban keluarga kita yang sudah wafat, apakah itu pahalanya menjadi pahala kurban atau hanya pahala sedekah? Oh. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabnya apa, Bu? Kalau Ibu waalaikumsalam, kita jawabnya apa, Bu? Iya. Saya lagi keder nih. Tapi sebentar, saya mau lihat Ustazah Lulung dipanggil Ustadz, emang ada kumisnya. Ustazah Lulung coba lihat dulu dong. Saya kan kalau misalnya belum cukur ada jenggotnya. Iya. Ini nggak ada. Ustazah, Bu. Iya. Silakan. Dia saking groginya. Saking groginya pada. Grogi apa grogol? Iya, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Mohon izin Ustaz Sam, Habib, dan juga Kak Fadil, dan juga bunda-bunda soleh yang CCM cantik-cantik manja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berkurban, ya kan, maupun yang pahala berdonasi. Pokoknya yang penting kita berbuat baik. Do you understand? Jadi bagaimana nih, Bu? Pertanyaannya cakep banget ya. Tapi sayang Ibu manggil saya Ustadz. Jadi kalau kita berkurban atas nama orang sudah meninggal, boleh nggak sih? Kemudian pahalanya bagaimana? Apa pahala kurban atau pahala sedekah? Jadi di sini banyak perbedaan pendapat. Berarti kita belajar fikih nih. Nah, menurut hukumnya, kalau kita ke hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada satu hadis menyatakan gini. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal. Halaha ajrun idza tasaddaqtu anha, jika misalnya aku bersedekah nih atau berkurban, kira-kira dapat nggak nih orang tua saya ini pahalanya? Karena apa? Beliau sudah wafat tapi saya kepengen sedekah dalam bentuk kurban. Jadi sedekah itu banyak, ada sedekah zakat, ada sedekah kurban, ada sedekah infak, banyak sekali. Jadi pemirsa, dari hadis ini ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab na'am. Nah, jadi ketika ditanya, kalau orang tua saya meninggal, saya bersedekah atas namanya, apakah dapat pahala? Nabi menjawab, na'am. Jadi dari hadis ini berarti bisa jadi boleh kita yang namanya berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Emang boleh kayak begitu? Menurut Imam Ghazali boleh, karena apa? Ini adalah bagian daripada pahala untuk orang tua kita. Tapi ada juga yang memperbolehkan tanpa wasiat. Intinya kalau emang kita mampu, cus. Ya enggak? Jangan pelit, do you understand? Giliran, yang namanya apa itu namanya itu nyicil-nyicil barang, tas bisa. Masa berkurban nggak bisa? Beli seragam bisa, kurban nggak bisa. Julid kan saya jadinya. Kan saya Ustazah Juniper. Apa tuh Juniper? Julid, nyinyir, baper. Nah yang kedua, bagaimana? Dan yang kedua, ketika kita di sini, kok ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, pahalanya gimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan solehan falinafsi, wa man asa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, berbuat amal soleh, pasti dia dapat pahalanya. Sebagai anak dapat dong. Karena apa? Ketika orang tuanya wafat, dia sangat bahagia. Ternyata punya anak yang soleh dan soleha. Nah sebagai anak juga senang dong.
karena didikan orang tuanya lah dia menjadi soleh dan soleha. Jadi semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nyampe sedekah atau pahala kurbannya? Insya Allah nyampe. Karena apa? Karena kita niat lillahi ta'ala. Yang penting kita tuh jangan pelit. Jangan pelit, Iya, tapi iya. jangan cukur dulu. Oh, iya. Ntar habis korban potong baru Iya. cukur ya. Tepuk tangan buat Ustaz Jalilul. Makasih, Kak Masya Allah. Barusan ada yang manggil Ustaz. Oke. Kita lanjut lagi jamaah. Satu lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Gantian dari sebelah sini. Nah ibu ini ya boleh yang di atas. Punten ibu maaf silakan. Ustazah Samtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Agustini dari pengajian Muhajirin Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Yeti. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya ingin bertanya sama Ustadz Sam. Boleh. Siap Ibu, silahkan. Ustadz, zaman sekarang itu kan banyak yang sedekah-sedekah katanya ingin kurban. Tapi orangnya di mana, kurbannya kemana gitu. Lewat uang tapi hanya lewat HP atau Transfer medsos. aja. Ya betul. Apakah tidak paling sip kalau kita saksikan sendiri dan kita serahkan sendiri? Oh Masya Allah. Begitu Ustadz. Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yeti. Ibu Yeti suaranya bagus kayak penyiar ya. Bagus banget. Kayak penyiar. Tapi Ibu Yeti nyinggung saya. Kenapa? Saya juga kurbannya jauh nih tim Ustadz Maulana ke Makassar. Saya kadang-kadang nggak lihat cuma kasih video doang. Apalagi ada sekarang yang kurbannya ke Gaza, ke Palestina. Wah, Ada. Gimana Ustaz Syam? Mau dijemput penjelasannya? Baik, Tepuk tangan bismillahirrahmanirrahim. buat Ustaz Syam. Ada guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Allahumma arhamna bil Quran. Kita semua ingin berbuat baik. Lalu kemanakah kita mesti berbuat baik? Wabil khusus di hari raya kurban dan juga di hari-hari tasyrik, hari-hari penyembelihan hewan kurban. Apakah ketika seseorang menyaksikan hewan kurban itu disembelih adalah sesuatu kebaikan? Maka dalam riwayat disebutkan bahwa ketika baginda Nabi SAW memanggil putri tercintanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, kata Nabi SAW, ya Fatimah, keluarlah dan saksikanlah hewan kurbanmu disembelih, karena setiap tetesan darahnya adalah pahala yang membahagiakanmu. Setiap tetesan darahnya adalah ampunan dosa bagi orang yang berkurban. Maka subhanallah, dari sini ulama mengambil kesimpulan sangat afdal untuk menyaksikan hewan kurban itu disembelih. Bagi mereka yang bisa menyaksikan, silahkan menyaksikan. Tapi tidak dipaksa, karena hukumnya adalah sunnah. Tidak semua orang sanggup melihat darah, Bu. Ada juga orang yang tidak kuat melihat darah. Ada juga orang tidak kuat melihat penyembelihan hewan. Ada juga orang yang mungkin dari jauh. Sambunglah sama pertanyaan Ibu. Bagaimana dengan orang yang dari jauh? Misal ternyata dia ingin berkurban. Tapi ternyata kemungkinan di Jakarta ini dekat rumahnya hewan sudah banyak. Subhanallah. Lihat daerah yang membutuhkan. Oh, di kampung halamannya masih kurang orang. Atau di kampung sini masih kurang daripada sapinya. Masih kurang daripada kambingnya. Saya pengen yang jauh saja. Maka hukumnya boleh-boleh saja.
saja tetap bisa mendapatkan pahala sunnah. Karena uangnya lewat HP, maka lihatnya juga lewat HP. Oh boleh, saya dikirimin videonya. Tolong kirimkan videonya atau video call. Oh iya benar. Jadi Masya Allah boleh Ibu ya. Boleh Iya, saja. Masya Allah, boleh, silakan. Itulah hebatnya Islam. Itulah kenapa Islam tidak mewajibkan, karena akan ada zaman di mana kita tidak bisa melihat langsung. Masya Allah. Gitu. Tepuk tangan dong buat Ustaz Ya, ada yang nggak Banyak. boleh. Apa tuh Bib? Ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa Bib? Sudah nggak kurban, komplain lagi. Bakhil jadinya ya. Ini Masya Allah nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini ada yang spesial. Dan pastinya udah ditunggu-tunggu sama semua jamaah di seluruh Indonesia. Terutama para pelanggan Transmart. Karena setelah ini kita akan ada pengundian periode pertama 100 paket umroh atau wisata Turki bagi para pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Yeay! Oke, pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Siapa tahu jadi pemenangnya nih jamaah. Insya Allah ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!